Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Qoriah dengan NIM 23224081. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan Subprodi Transformasi Layanan Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paper dengan judul Multimedia Internet of Things, A Comprehensive Survey yang ditulis oleh Ali Nauman dan kawan-kawan dengan subjudul yang akan dibahas yaitu mengenai protokol perutean untuk multimedia di IoT. Dalam paper ini dijelaskan bahwa IoT dan multimedia memiliki sifat dan karakteristik yang cukup bertolak belakang, di mana dalam pengoperasiannya multimedia sendiri memerlukan sumber daya yang cukup besar, namun untuk IoT adalah kebalikannya, di mana di sini sumber daya dalam pengoperasian IoT sangat diperkecil dan sebisa mungkin dikurangi sehingga dalam paper ini dijelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar multimedia dan IoT dapat dijalankan secara bersama-sama. Salah satu hal yang dijelaskan dalam paper ini yaitu mengenai perutuan multimedia, di mana untuk klasifikasi pekerjaan dalam perutuan multimedia sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu mengenai perutuan data multimedia, kemudian yang kedua mengenai perutuan sadar quality of service, yang ketiga mengenai protokol lintas layer untuk perutaan multimedia, dan yang keempat mengenai perutaan multicast dan multihop. Klasifikasi perutaan pada multimedia IoT yang pertama yaitu perutaan data multimedia, di mana perspektif transmisi data dalam multimedia IoT sendiri di sini digambarkan pada data audio, data gambar, data video, dan streaming video yang konteksnya memenuhi persyaratan yang pertama yaitu mengenai perutaan yang sadar energi, di mana di sini penulis mengusulkan algoritma perutaan yang peduli terhadap energi berdasarkan pada nilai informasi data dan kapasitas pengguna seluler terkait kecepatan bergeraknya. Kemudian algoritma tersebut bergeser menjadi paradigma energi harvesting aware yang di sini berdasarkan pada proses energi backup dan proses prediksi energi yang menentukan metrik biaya untuk memilih rute terbaik. Kemudian dari paradigma tersebut kembali bergeser menjadi perutaan RPL hijau untuk MIoT untuk merutekan data multimedia dengan memilih node induk yang beroperasi pada energi hijau yang mengonsumsi energi minimum dan penundaan ke sync. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perutaan yang seimbang beban kerjanya, di mana di sini penulis mengusulkan algoritma context aware dan load balancing RPL yang menawarkan fungsi tujuan sadar konteks dan metrik routing sadar konteks untuk meningkatkan RPL dengan memberi peringkat node untuk pemilihan node induk, di mana di sini penulis meyakini bahwa pemilihan node induk dan node anak ini membantu menyeimbangkan beban kerja pada saat perutaan data multimedia. Kemudian yang ketiga yaitu perutaan yang toleran pada kesalahan, di mana di sini diusulkan headnet berbasis cluster head yang menangani 3 masalah, yaitu praverifikasi kemampuan toleransi kesalahan, kemudian mendistribusikan beban, dan mengoptimalkan biaya toleransi kesalahan. Cluster head virtual menggabungkan sumber daya energi cluster head yang tidak mengalami kegagalan, memperkirakan ukuran data yang diindra untuk ditransmisikan, dan memverifikasi kemampuan toleransi yang ditawarkan oleh cluster head yang tidak mengalami kegagalan dalam jaringan. Setelah itu, rute toleransi kesalahan yang optimal akan ditentukan. Kemudian, yang keempat, yaitu perutaan yang toleran pada keterlambatan, di mana di sini dengan mengoptimalkan rasio penundaan dan pengiriman dengan mengusulkan penugasan prioritas berdasarkan pada jarak dari pusat data
untuk mengatasi ketidakpastian atau ketidakberpihakan pengumpulan data. Kemudian yang kelima yaitu mobilitas. Untuk mobilitas sendiri, penulis mengusulkan algoritma Maple di mana di sini Maple sendiri memanfaatkan suatu suara periodik daya tinggi di downlink dari gateway untuk membuat jaringan medan gradien indikator kekuatan sinyal diterima, di mana nilai sinyal tertinggi ini menunjukkan kedekatannya dengan gateway. Jadi, setiap suara tinggi akan memperbarui metrik indikator kekuatan sinyal yang diterimanya untuk penentuan uplink yang mengatasi masalah mobilisasi, meningkatkan keandalan, dan mengurangi overhead jaringan. Klasifikasi perutean pada MIoT yang kedua yaitu perutean sadar pos yang kerangka kerja sadar pada quality of service yang bertugas untuk merutekan jaringan IoT untuk setiap aplikasi yang haus bandwidth dan sensitif terhadap delay atau penundaan. Yang pertama yaitu perutean quality of service aware berbasis cluster. Di mana di sini penulis mengusulkan routing tercluster heterogen yang hemat energi dan terpusat untuk aplikasi real time yang sensitif terhadap penundaan. Area jaringan dibagi menjadi beberapa tingkat energi dan nilai biaya yang ditentukan berdasarkan jarak dari stasiun pangkalan. Tingkat energi awal, jumlah node, dan bobot. Jalur terpendek ketujuan dipilih berdasarkan metrik jalur yang merupakan kombinasi energi awal node, transmisi yang diharapkan, dan transmisi yang diharapkan terbalik, nilai biaya cluster head, dan kerugian minimum dengan quality of service sebagai kendala model yang diusulkan. Dengan menawarkan komunikasi multipath intra-cluster untuk node yang berada pada jarak yang signifikan dari stasiun pangkalan. Kemudian yang kedua yaitu perutean Quality of Service Aware berbasis SDN atau Software Defined Network. Yang dimana di sini dengan merancang model cerdas dan dinamis berbasis SDN yang memahami Quality of Service untuk mengalokasikan bandwidth untuk jaringan MPLS Traffic Engineering Diffserve Aware, arsitektur yang diusulkan menerjemahkan persyaratan quality of service suatu aplikasi ke dalam perintah yang menunjukkan persyaratan bandwidth dan probabilitas smart alloc secara adaptif mengalokasikan bandwidth sesuai dengan status SLA. Sway protokol routing berbasis SDN yang memahami quality of service untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan dan kerugian. Sway memanfaatkan algoritma jalur terpendek K milik Yen untuk menghitung jalur routing terbaik yang memahami lalu lintas sambil mempertimbangkan persyaratan quality of service untuk setiap paket. Metrik quality of service multi kendala yang dipertimbangkan adalah penundaan, kemungkinan kehilangan paket, dan lebar pita. Kemudian yang ketiga, yaitu perutean Quality of Service Aware terdistribusi. Yang dimana di sini protokol meta routing untuk arsitektur yang memahami Quality of Service untuk memilih jalur optimal antara gerbang headnet. Gerbang didaftarkan dalam jaringan dengan menyiarkan pesan yang memuat informasi dari semua antarmuka jaringan. Node dalam setiap jaringan memperbarui tabel mereka dengan alamat gerbang dan antarmuka jaringan yang dapat dijangkau. Jalur optimal dipilih dengan mengukur metrik quality of service dari setiap tautan gerbang, yaitu ketepatan waktu dan keandalan. Ketika persyaratan quality of service tidak terpenuhi, meta router akan mengirimkan data pada beberapa jalur untuk mencapai quality of service maksimum. Klasifikasi perutean MIoT yang ketiga yaitu protokol lintas layer untuk perutean multimedia, di mana di sini penulis mengusulkan
algoritma minimum energy consumption chain-based cluster coordination algorithm. Di mana di sini maksudnya eh, algoritma tersebut mengkoordinasikan klaster berbasis rantai untuk konsumsi energi yang minimum dengan menentukan jalur terpendek tidak hanya pada tingkat klaster lokal tetapi juga dengan mempertimbangkan jalur antar klaster lainnya. Kemudian selanjutnya juga dibentuk algoritma efficient queuing multimedia, di mana di sini untuk mendapatkan data multimedia prioritas tinggi akan ditempatkan pada posisi pertama dan data skalar lainnya akan berada di akhir antrian. Klasifikasi perutean multimedia IoT yang keempat, yaitu perutean berbasis multicast dan hop count atau multi-hop, mana protokol routing untuk multimedia yang membutuhkan bandwidth besar dan aplikasi real-time MIoT telah dirancang berdasarkan pada metrik multicast dan hop count atau multi-hop. Yang pertama yaitu mengenai perutean multicast, di mana perutean multicast ini berbasis pada aplikasi kritis multimedia real time yang memerlukan jaringan untuk menjamin beberapa metrik quality of service, yang diantaranya yaitu berupa keluaran yang maksimum, penundaan yang minimum, dan PLR minimum. Algoritma yang diusulkan pada perutean multicast yaitu algoritma FMOS atau a Fast Multi-Constrained Multicast Routing Algorithm, yang dimana tujuannya adalah didasarkan pada penentuan jalur terpendek dan optimal pohon multicast dari sumber ke tujuan untuk akurasi dan kecepatan yang lebih baik, di mana di sini memanfaatkan agregasi bobot berbasis entropi untuk mengurangi multikriteria masalah keputusan menjadi masalah kriteria yang tunggal. Kemudian yang kedua yaitu perutean multi-hop, di mana di sini aplikasi multimedia real time menutup kemungkinan pelanggaran penundaan 0%, di mana di sini memperkenalkan perancangan multijalur untuk sumber tunggal dan berbagi sumber untuk transmisi multimedia dalam IoT. Karya yang diusulkan didasarkan pada lintasan B-spline. Multijalur sumber tunggal sendiri terdiri dari dua unit, yaitu perhitungan modul hop count atau multicast, di mana di sini menentukan jumlah hop yang diperlukan untuk memenuhi penundaan quality of service, dan modul hemat energi yang menentukan daya minimum yang dibutuhkan untuk menyalurkan data yang berhasil. Kemudian, dengan memanfaatkan lintasan spline, sumber dapat menentukan arah next hop dengan mengintegrasikan fungsi parameter untuk routing geografis yang tujuannya adalah untuk menentukan beberapa jalur yang memenuhi quality of service dengan energi minimum. Model peringkat diadopsi untuk memilih model hop berikutnya dengan peringkat tertinggi. Peringkat diberikan berdasarkan trust probability yang bergantung pada jarak geografis antara node saat ini dan hop berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.